Gimana jadinya jika aku mengubah pinggiran sungai ini menjadi tempat tinggal baruku? Yap, kali ini aku bakal bertahan hidup selama 100 hari di pinggir sungai Minecraft ini. Dan di sini aku bakal membangun sebuah peradaban dari nol. Misi aku kali ini cukup simple. Yang pertama, mencari resource sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membangun base impianku di pinggir sungai ini. Dan yang terakhir, mengalahkan si naga jelek and the dragon ini. Nah, pertanyaannya, apakah aku mampu bertahan hidup selama 100 hari di pinggir sungai ini? Oh my god guys, kita spawn di mana ini? Lumayan lah, kita nggak spawn sembarangan cuy. Dan oke, spawn yang bagus dan awalan yang bagus. Oke guys, kali ini aku spawn di dunia yang normal banget. Gak kayak biasanya yang Mojang suka ngebuang aku ke tempat-tempat aneh. Sekarang aku spawn di daerah yang penuh dengan pohon oak sejauh mata memandang. Seperti biasa, aku langsung menebang beberapa pohon terlebih dahulu, lalu membuat crafting table dan sebuah pickaxe dari kayu. Setelah itu, aku mencari stone dan mengambil beberapa buah untuk mengupgrade peralatanku menjadi stone tools. Wow, ada coal tuh guys. Oke, kita ambil dulu kali ya. Oke, dapat 32 coal. Lumayan nih. Nah, sekarang hidup terasa lebih mudah. Karena perjalanan kali ini masih panjang, aku melanjutkan hariku dengan mengambil beberapa kayu oak dan pinus untuk stokku ke depannya. Oh iya guys, BTW banyak yang nanyain cara nambangku kok cepet banget nih guys. Ini tuh pakai mod guys. Karena kalau pakai mod ini sekali sentuhan aja langsung jebret. Nah kayak gini. Kalau nambang satu-satu nggak pakai mod itu rasanya tuh kayak lama dan membosankan guys. Kalian yang juga nonton juga bosen juga. Aku pun juga bosen cuy. Nambang kayak gitu pakai cara lama. Makanya aku pakai mod coy. Nah kayak gini. Oops, udah habis. Di perjalanan aku juga nyapu bersih beberapa biji-bijian yang kutemukan untuk persediaan pertanianku nanti. Karena hari udah mulai sore, aku langsung panik mencari yang namanya domba. Oh shit guys, gimana ini? Gimana ini? Gak ada domba, ini gak bisa tidur nih cuy kita. Ini terus gimana ini? Semoga aja. Ups, babi itu malahan. Mana ini domba? Kur kur kur. Oh, ada tuh. Satu doang tapi. Loh, ada lagi guys. Oke, lumayan nih. Loh, kok kayak banyak? Wow, oke. Kita bisa tidur guys ini mah. Kita bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman. Wait, satu lagi guys. Harus warnanya sama. Finally, ada yang namanya bed cuy di sini cuy. Karena matahari sudah mulai tenggelam, aku nggak punya banyak waktu. Jadi, aku langsung membuat sebuah gubuk kecil dari tanah sebagai rumah pertamaku. Memang nggak bagus sih, tapi setidaknya lebih baik daripada tidur ditemenin zombie semalaman. Setelah semuanya selesai, aku meletakkan kasurku dan langsung tidur mengakhiri hari pertama di dunia ini. Hari kedua. Aku memutuskan untuk mencari lokasi base utamaku. Karena dari awal, aku pengen punya base yang berada di tempat di pinggir sungai. Biar view-nya estetik dan cocok buat peradaban yang bakal kubangun nantinya. Di sini aku ketemu biomas spruce. Dan langsung aja, karena aku suka pohonnya, aku tebang sebanyak-banyaknya pohon ini. Di tengah perjalanan, aku malah menemukan sebuah gua yang lumayan menjanjikan. Karena jiwa penambangku langsung muncul, aku pun tergoda untuk masuk ke dalamnya. Baru di bibir gua aja, aku udah nemuin banyak koal. Lanjut beberapa langkah kemudian, aku nemuin iron yang jumlahnya banyak banget. Karena keasikan mining, tanpa sadar aku malah turun makin dalam. Di bawah sini, udah mulai banyak penghuni tetap gua yang nyebelin. Mulai dari zombie, sampai skeleton yang hobinya ganggu orang kerja aja. Untungnya setelah berjuang cukup lama, aku menemukan sebuah mine shaft. Tapi di sini kita jackpot cuy, ternyata ada diamond. Dan karena pickaxe kita masih stone, jadi kita bakal buat yang namanya iron pickaxe dulu cuy. Langsung aja kita panasin iron. Dan setelah itu kita bikin yang namanya iron pickaxe dan yang namanya shield. Dan setelah jadi seperti ini, aku jadi lebih pede cuy untuk yang namanya nambang.
karena udah ada shield di sini. Oke, finally coy, kita mendapatkan diamond pertama kita di dunia ini coy. Ups, jatuh coy. Oke, langsung aja. Ada diamond ternyata. Diamond lagi coy. Di sini diamondnya banyak juga ya ternyata. Oke, lanjut aja, kita bakal menelusuri yang namanya mine shaft ini coy. Dan di sini tuh banyak banget lorongnya yang mungkin kita bakal telusuri lebih lanjut. Dan oh my god, di sana ada diamond lagi cuy. Sebelum ke mine shaft-nya tuh banyak banget diamond di sini cuy. Ini kedalaman yang sangat sempurna buat penambang cuy. Oh my god, 1, 2, wah ini banyak cuy. Pokoknya banyak ya. Oh my god, guys, ini lebih yang dari aku ini sih, banyak banget cuy. Dan kita mendapatkan 11 diamond cuy sebelum kita masuk mine shaft. Dan itu pencapaian yang luar biasa cuy. Sebelumnya aku juga belum pernah mendapatkan kayak gini di dunia 100 hari yang sebelum-sebelumnya. Karena wow, ini sebelum masuk mine shaft loh, padahal udah dapet segini. Oke, mari kita menelusuri mine shaft ini coy. Dan di sini ada iron. Dan ternyata di sini sempit juga coy. Ups, ada spawning di situ. Wait. Oke, chestnya ada apa ini? Wow, sampah banget. Oke, ada minecart lagi. Isinya lumayan lah di sini. Oke, ada minecart lagi cuy di sini. Fire aspect. Oke, lumayan nih. Kok suaranya di sini? Bye bye. Lu banyak banget. Astaga, banyak banget. Diamond lagi cuy, finally. Karena tugas miningku kali ini cukup sukses, aku pun OTW ke permukaan. Sesampainya di atas, aku melanjutkan misi utamaku, yaitu mencari lokasi base. Aku menemukan sebuah aliran sungai dan langsung menyusurinya menggunakan kapal. Aku terus mengikuti arus sungai sampai akhirnya menemukan sebuah tempat yang menurutku cocok banget. Oh my goodness cuy, di sini terlihat sangat indah view-nya cuy, di sungai juga. Dan apakah kita bakal menetap dan menjadikan tempat ini sebagai base kita cuy? Karena ini sangatlah beautiful banget cuy. Oh my goodness. Dan aku lihat-lihat juga cocok banget di sini. Datarannya juga nggak berkelok-kelok kayak naik turun banget. Dan view-nya depan tuh ada gunung membelah seperti ini cuy. Oh my goodness. Oke, keren cuy. Tanpa pikir panjang, langsung aja aku bangun sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggal sementaraku di pinggir sungai ini. Dan karena hari udah mulai gelap, aku masuk ke dalam gubukku, merebahkan badan, lalu tidur untuk menyambut petualangan berikutnya. Hari ke-13. Hari berikutnya aku awali hariku dengan membuat sebuah cangkul dan langsung membuat pertanian kecil-kecilan di dekat perairan. Lumayanlah buat persediaan makanan ke depannya, daripada nanti hidup cuman ngandelin daging hasil mukulin hewan terus. Setelah itu aku membuat furnace dan langsung membakar semua iron yang udah aku kumpulkan kemarin. Karena aku gak mau hariku terbuang sia-sia, sambil nunggu besi matang, aku pun mulai menebangi pohon-pohon di sekitar base. Soalnya area ini masih terlalu rame sama pepohonan, dan aku butuh ruang yang lebih luas untuk pembangunan ke depannya. Tak terasa hari udah mulai sore. Ironku akhirnya selesai dibakar dan langsung aja
aku buat satu set full armor iron. Nah, sekarang kalau ada monster macam-macam, setidaknya aku udah gak terlalu takut lagi. Dan karena hari udah mulai gelap, aku pun masuk ke gubuk dan tidur. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi berpetualang. Gak jauh dari base, aku menemukan sebuah ruin portal. Oke guys, kita di mana nih? Oh shit, ada ruin portal nih. Oke, lumayan nih ruin portal. Wow, ternyata ruin portal tuh menjalar sampai ke bawah sini cuy. Oke, kita butuh goldnya dan kita ambil chestnya terlebih dahulu. Oh, sampah banget ternyata. Tapi ya udahlah, lumayan. Di sini ada beberapa item dan kita bakal ngambil yang namanya goldnya cuy. Let's go. Oh, di sini ada gold juga. Oke, hati-hati guys, karena takutnya nyemplung. Oke, dapat satu. Wait, kita padamkan dulu lavanya di sini. Apakah ada lava lagi di sini? Oh, nggak ada. Oke, lumayan. No. Oh, hampir aja cuy. Petualanganku berlanjut dan gak lama kemudian aku nemuin sebuah village. Nah, kalau udah nemu village ini, kalian tahu sendirilah apa yang harus dilakukan. Aku langsung membabat habis hay bale mereka satu persatu. Lanjut menyapu bersih beberapa pertanian warga ini. Maaf ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Gak cuman itu, aku juga masuk beberapa rumah dan mengambil barang-barang yang sekiranya berguna untuk masa depanku. Karena hari udah malam, aku memutuskan untuk numpang tidur dulu di kos-kosan para villager ini. Keesokan paginya, aku langsung pulang ke base. Setelah sampai, aku mulai kepikiran untuk membuat rumah yang lebih proper. Langsung aja aku mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Aku OTW ke gua dan mulai menambang beberapa stack stone. Setelah itu, aku turun lebih dalam lagi dengan tujuan mencari deep slate. Setelah berkelana cukup lama di dalam gua, akhirnya aku menemukan deep slate yang kucari. Langsung aja aku tambang sebanyak mungkin untuk bahan rumahku nanti. Setelah berhari-hari menambang batu, akhirnya aku memutuskan pulang ke permukaan. Semua barang kusimpan ke dalam chest. Lalu cobblestone hasil tambang ku bakar untuk kujadikan stone. Hari berikutnya aku menyusuri sungai menggunakan perahu. Kali ini targetku bukan diamond ataupun iron, melainkan pasir dan clay. Aku langsung nyebur ke sungai, mengambil pasir sebanyak mungkin. Lalu melanjutkan pencarian sampai akhirnya menemukan clay yang lumayan banyak. Karena merasa udah cukup, aku pun pulang ke base. Pasir-pasir tadi langsung kubakar menjadi kaca. Sementara clay kuolah menjadi bricks untuk bahan bangunan. Dan setelah semua material yang kubutuhkan terkumpul, pagi harinya aku akhirnya mulai membangun rumah pertamaku di dunia ini. Dan oke guys, ini dia rumahku coy, rumah pertamaku. Dan di sini kita bakal review dalam rumah ini karena aku udah buat dekorasinya. Bukan dekorasi sih, lebih ke penataannya di dalamnya tuh seperti ini. Dan ya kayak gini doang karena emang bahan-bahannya susah dicari dan masih awal game mungkin ya. Dan ini dekorasinya cuman kayak gini cuy. Yap, ini ada lantern. Dan di atasnya di sini ada semacam tangga untuk menuju ke atas untuk ke lantai 2 dan di sini ada tempat tidurku. Yap, kayak ini doang sih. Dan untuk di sini aku nggak kasih apa-apa, mungkin di sini aku bakal isi dengan enchanting room mungkin. Yap, enchanting room. Dan sekian aja room tour kali ini cuy. Hari ke-29. Hariku kuawali dengan memanen seluruh pertanianku yang akhirnya mulai menghasilkan. Setelah itu aku juga memindahkan area pertanianku agar lebih dekat dengan rumahku.
urusan pertanian selesai, aku kepikiran untuk mulai beternak hewan. Langsung aja aku buat sebuah area kecil menggunakan fence di dekat rumahku. Dan setelah kandangnya siap, tinggal cari penghuninya nih. Aku pun berkeliling cukup jauh dan akhirnya berhasil menemukan beberapa sapi, domba, bahkan ayam. Peternakan pertamaku pun mulai terisi. Hari berikutnya aku awali dengan membuat sebuah alat pancing. Entah kenapa hari itu aku lagi pengen hidup santai. Jadi aku habiskan waktuku untuk memancing di pinggir sungai seharian penuh. Dan akhirnya usaha itu membuahkan hasil karena aku mendapatkan lumayan banyak banget ikan. Saat sore tiba, langsung gue bakar semuanya dan kujadikan makan malam. Pagi harinya, aku kembali memanen pertanianku, memberi makan hewan-hewanku, lalu menyapu bersih tebu-tebu liar yang tumbuh di sekitar sungai dekat base. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku memutuskan untuk pergi berpetualang lagi. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah villager outpost. Oke guys, di sana ada yang namanya villager cuy. Jadi mari kita ke sana cuy. Apakah ada? Oh, aku kira siapa? Apakah ada something good di sana? Let's go, mari kita ke sana. Ada villager cuy. Mari kita ke sana nanti. Dan aku no. Oh my goodness. Dan ini susah banget cuy kesananya. Oke, ada satu belum. Oke, mana lagi nih? Udah segini doang. Kita tutup. Isinya jelek ya. Dan oke, mari kita ke village sana cuy, karena di sini udah selesai, nggak ada apa-apa di sini. Kabur cuy, kabur. Oke, di sini ada apa cuy? Oke, paling aku ngambil bukunya terlebih dahulu kali ya. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Oke, brewing stand mungkin butuh kali ya. Di sini apa ya? Gak ada apa-apa yang aku ambil. Oke, di sini paling stone cutternya ini. Oke, cauldron ini lumayan sih. Oke, ada chestnya. Oke, ada roti. Udah, ini doang. Terus ini paling. Guys, BTW karena udah malam kayak gini dan banyak zombie-zombie, aku kayaknya tidur di village ini deh. Dan sebentar aku bakal menggeprek satu-satu zombie ini. Oke, mari kita tidur cuy. Mungkin kita tidur di rumah ini aja, karena aku udah punya kasur juga. Eits, malah ditidurin anjir. Dan keesokan paginya, aku melanjutkan petualangan dan akhirnya menemukan bioma bakau. Setelah melihat-melihat sebentar, aku langsung kepikiran kalau kayu bakau ini bakal cocok banget buat bahan bangunan kandangku nanti. Jadi aku mengambil beberapa kayu dan pulang ke rumah. Sesampainya di base, aku malah kepikiran untuk mulai membuka akses ke Nether. Hari berikutnya, jadi aku membuat sebuah pickaxe diamond, lalu pergi ke gua mencari lava pool. Setelah muter-muter cukup lama, akhirnya aku menemukannya. Langsung aja aku siram dengan air, lalu ku ambil beberapa obsidian yang kubutuhkan. Setelah obsidian terkumpul, aku pulang ke rumah dan membuat sebuah nether portal. Begitu masuk ke nether, tujuan utamaku cuma satu, yaitu mencari bone block. Aku menjelajahi nether cukup lama, sampai akhirnya menemukan bioma yang penuh dengan tulang raksasa itu. Langsung aja aku ambil bone block sebanyak mungkin biar sekalian stok bone mealku cukup untuk masa depan. Karena merasa cukup, aku pun kembali ke overworld. Hari berikutnya seperti biasa, aku awali dengan memanen pertanian dan memberi makan hewan-hewanku yang kelaparan ini. Setelah itu, aku mulai menanam pohon bakau menggunakan bone meal dan memaksa mereka tumbuh secara instan. Berkali-kali kulakukan sampai akhirnya mendapatkan stok kayu bakau yang sangat banyak.
Semua kayu itu kusimpan ke dalam chest. Lalu, karena hari udah malam, aku pun tidur. Paginya aku pergi ke gua lagi. Kali ini targetku adalah diorit yang kugunakan sebagai salah satu bahan bangunan. Setelah menemukan area yang penuh diorit, langsung aja ku ambil sebanyak-banyaknya sampai misiku kali ini selesai. Dan setelah semua bahan akhirnya terkumpul, pagi harinya aku mulai membangun sebuah kandang yang lebih proper untuk hewan-hewanku. Dan di depannya aku juga membuat sebuah pertanian yang luas untuk mengisi area kosong bisku nantinya. Hari ke-48, kuawali seperti biasa dengan panen pertanianku yang udah mulai berkembang cukup pesat. Setelah itu, aku kasih makan semua hewan-hewan peliharaanku biar mereka tetap sehat dan gak mau gue kerja. Lanjut, aku juga memanen sugarcaneku yang udah mulai tumbuh liar di sekitar base. Setelah semua urusan selesai, aku kepikiran untuk jalan-jalan lagi mencari sesuatu yang baru, termasuk mencari kuda untuk mengisi kandang kosong di sebelah peternakanku. Di tengah perjalanan, aku malah ketemu lebah dan langsung kepikiran kalau nanti aku juga harus bikin peternakan madu. Tapi sebelum itu, tentu aja aku harus bikin kandangnya dulu. Dan di perjalanan, aku akhirnya ketemu kuda. Tanpa pikir panjang, langsung aja aku jinakkan dan aku kasih nama dia Diki. Gak lama setelah itu aku juga menemukan desa lagi. Dan karena hari udah mulai gelap, aku memutuskan untuk tidur dulu di kos-kosan warga sini. Paginya aku menemukan sebuah goa di dekat village tersebut. Sebelum pulang ke base, aku memutuskan untuk mining dulu dengan misi mencari ore sebanyak-banyaknya. Di dalam goa ini aku banyak mendapatkan iron. Dan semakin turun ke bawah, aku menemukan area yang lebih luas lagi. Dan disitulah aku melihatnya, diamond dalam jumlah yang banyak di depan mata. Langsung aja tanpa pikir panjang, aku sikat semuanya. Di perjalanan pulang, aku menemukan banyak batu andesit dan langsung aku kumpulkan juga untuk bahan bangunan ke depannya. Lumayan, stok material makin lengkap. Sebelum benar-benar pulang, aku sempat mampir ke village lagi untuk menjemput si Diki. Tapi sebelum itu, aku juga sempat menebang beberapa pohon spruce untuk bahan kandang lebah yang akan kubuat nanti. Karena hari udah malam, aku TW ke village dan tidur di village tersebut. Paginya, aku akhirnya pulang ke base. Sesampainya di rumah, aku langsung mulai persiapan untuk proyek berikutnya. Tapi malamnya, baseku diserang oleh banyak banget phantom yang sangat mengganggu di sini. Langsung aja aku bantai satu persatu sampai mereka semua hilang dari langit malam. Dan setelah semua aman, keesokan paginya aku mulai membangun sebuah sarang lebah pertamaku di baseku. Setelah jadi, aku mulai mencari lebah dan memancing mereka perlahan sampai akhirnya berhasil kubawa masuk ke kandang lebah yang sudah kubuat. Sekarang baseku makin hidup. Hari ke-68. Kuawali seperti biasa dengan panen pertanianku yang udah mulai stabil. Setelah itu, aku kasih makan hewan-hewan peliharaanku. Bahkan sugarcaneku juga gak luput dari panen paksa demi kebutuhan pembangunanku. Hari ini aku punya misi baru. Bikin jalan setapak di sekitar base pakai quartz dirt dan gravel. Jadi langsung aja aku bikin beberapa shovel dan OTW naik perahu untuk mencari gravel di perairan. Setelah muter-muter di sungai dan danau, akhirnya aku berhasil mengumpulkan cukup banyak gravel. Langsung aku bawa pulang dan karena hari udah malam, aku pun tidur dulu. Paginya aku langsung mulai bikin jalan setapak di baseku. Pelan-pelan area sekitar rumah mulai berubah, jadi lebih rapi dan lebih hidup. Saat
itu aku sadar chest di rumahku udah mulai penuh semua. Jadi aku butuh storage room. Tanpa banyak mikir aku langsung mulai nyiapin bahan-bahannya. Aku otw ke gua untuk menambang stone sebanyak-banyaknya. Aku kasih bunga ke lebah-lebahku dan mereka langsung bekerja menghasilkan madu. Langsung aja aku panen madunya dan kusimpan sebagai stok masa depan. Setelah itu aku mulai proyek besar berikutnya. Storage room berbentuk kincir air di pinggir sungai. Jadi baseku makin estetik dan gak cuma sekedar rumah biasa. Lanjut aku juga mulai bikin enchanting room. Aku sempat kurbanin beberapa sapi dan tebu untuk bahan-bahan seperti leather dan sugarcane jadi buku. Setelah itu aku berhasil membuat enchanting table dan setelah itu ku taruh di rumahku. Gak lama kemudian aku upgrade besar-besaran full armor diamond lengkap dengan beberapa tools diamond yang langsung ku enchant. Bahkan busurku juga ikut ku upgrade biar makin OP. Setelah persiapan cukup, aku pergi ke nether lagi. Kali ini fokusku adalah gold sebanyak-banyaknya. Aku menghabiskan berhari-hari di sana sambil mining dan bertahan dari bahaya. Di tengah eksplorasi, aku menemukan Nether Fortress. Langsung aja aku masuk membantai Blaze satu persatu dan mengambil isi chestnya yang lumayan berguna di sini. Jangan lupa juga aku ambil Nether Wart untuk kebutuhan poison nanti. Saat stok sudah cukup banyak, aku pergi ke Crimson Forest untuk barter dengan si iblis. Dan ternyata hasilnya lumayan banget di sini. Banyak item berguna yang aku dapat untuk progres ke depannya. Dan setelah semua selesai, aku pulang ke base. Dan begitu sampai rumah, hari udah mulai sore. Aku pun langsung tidur untuk mengakhiri petualangan panjang hari ini. Hari ke-89. Ini adalah hari-hari terakhir sebelum angka sakral yaitu 100. Di sini aku harus benar-benar mempersiapkan diri untuk tujuan terakhirku, yaitu mengalahkan Ender Dragon. Lalu lanjut merancik jamu-jamu kuat alias poison yang nantinya bakal bikin aku gak gampang KO kalau diajar naga. Keesokan harinya, aku sudah benar-benar siap untuk menuju ke Stronghold. Aku OTW dengan bantuan mata Ender, sambil berharap jangan sampai dia nyasar kayak GPS nge-lag. Dan bener aja, kita udah dekat. Aku mulai gali tanah di area yang ditunjukkan mata Ender, sampai akhirnya aku jatuh ke dalam Stronghold. Oh my goodness, ini di mana guys? Oh, ini perpustakaannya kah? Yap, ini perpustakaannya. Dan kita tersesat cuy. Kita di mana ini? Oh my goodness. Di mana cuy? Help me. Oh my goodness, ini di mana ini? Wow, sangat luas gini dan aku sangat bingung cuy. Kita mau kemana? Oke, ini yang tadi nggak sih? Dan mari kita coba yang di sini. Apakah ada? Oh, finally kita menemukannya cuy. Oke, langsung aja kita taruh mata Ender ini. Boom. Langsung aja kita masuk cuy. Oh my god. Kita harus ke atas nih, bentar. Langsung aja kita ke atas cuy. Oke. Kita minum dulu. Langsung aja kita hajar kristalnya satu persatu cuy. Dapat nih. Oke. I'm so good brother. Kita coba ke sini cuy. Nyawa kita tinggal dikit cuy. Kita makan dulu. Oke. Oh, udah dapet cuy. Oke. Oh, kurang satu lagi. Please, kena. Yes. Langsung kita hajar aja naganya gak sih cuy. BTW ini aku pakai multi shot cuy. Panah aku. Jadi gampang ini panahnya. Nyebar cuy panahnya. Dapat.
makan tuh. Oh shit. Susah banget. Kena tuh. Kena. Anjir. Anjir. No 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 no. Yeah. Finally cuy. Oh my goodness. Let's go. Kita dapat XP cuy. Berapa ini kalau segini? 88 XP cuy. Gila. Aku pun tidak lupa mengambil telur naga sebagai bukti kemenangan. Dan keesokan paginya, akhirnya aku berhasil mencapai 100 hari di dunia ini. Wow, ternyata segini aja udah selesai. Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di 100 hari berikutnya.